Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jumpa lagi dan saya Musdia Mawang. Pada kesempatan kali ini, tutor yang saya sampaikan cara pengajuan SPM PPNPN bulan Januari 2022 ke aplikasi Sakti untuk Satker non piloting part 1 atau bagian pertama. Penting diingat di sini, untuk pengajuan SPM pembayaran PPNPN Satker non piloting biasanya terjadwal tanggal 21 sampai dengan 26 bulan berkenaan sesuai dengan pengaturan yang lalu. Jadi nanti untuk membuat atau melengkapi SPP-nya tanggalnya antara 21 sampai dengan 26. Itu untuk tanggal SPP-nya nanti di Sakti. Catatan awal di sini, pantau terus perkembangan dan info terbaru tentang Sakti ini, terutama untuk pembayaran PPNPN ini. Jangan lupa sambil tanyakan dan koordinasikan langsung dengan KPN setempat. Jadi secara garis besar untuk PPNPN tahun ini ada 3 elemen yang disiapkan. Pertama, aplikasi desktop ini. Yang kedua tentunya WIP gaji PPNPN yang ini. Yang ketiga tentunya aplikasi gaji Saktinya. Ini aplikasi Sakti. Pada kesempatan video kali ini yang saya ingin sampaikan terlebih dahulu cara migrasi dan kirim ADK bulanan KWIP PPNPN. Jadi sebelum melakukan itu tentunya kita siapkan aplikasi desktop PPNPN-nya. Pastikan sudah menginstal PNPC awal. Untuk masalah ini silahkan ditonton pada video saya sebelumnya, baik settingan dan lain sebagainya. Setelah itu pastikan melakukan update versi terbaru 22.0.2. Silahkan dicari filenya atau diunduh di resmi Kementerian Keuangan. Salah satunya di Hai Kemenkeu. Pastikan sudah fix semua settingan dan referensi pejabat dan lain-lain. Pada kesempatan video saya sebelumnya sudah saya jelaskan. Jadi untuk kesempatan kali ini kita langsung saja buat semua perhitungan gaji Januari PPNPN di aplikasi desktop PPNPN 2022. Sebelum melakukan migrasi. Jadi catatannya penting, sebelum melakukan migrasi, pastikan sudah membuat perhitungan final semua gaji PPNPN Januari 2022. Oke, kita langsung saja ke aplikasi desktop PPNPN-nya. Ingat, silakan diupdate terlebih dahulu bagi teman-teman yang masih versi awal untuk aplikasi desktop PPNPN-nya. Ini kita login. User admin. Jika tidak diubah, versinya ini yang terbaru, sementara versi 22.0.2. Untuk settingan silahkan disesuaikan seperti pejabat ini. Yang paling penting PPK-nya harus ada. Jika ada pengubahan silahkan disesuaikan terlebih dahulu sebelum migrasi. Untuk PPK terutama, karena PPK ini nanti akan muncul sebagai penandatangan di daftar pembayaran PPNPN-nya. Juga di PPNPN seperti roh PPNPN keluarga, terutama SK-nya silahkan disesuaikan. Jika ada pegawai baru silahkan ditambah dan rekam terlebih dahulu sebelum migrasi. Di sini saya tidak contohkan lagi karena ini sama saja dengan aplikasi SAS yang tahun lalu. Jadi bagi teman-teman satuan kerja operator nama tentunya sudah paham masalah ini. Saya langsung keluar saja. Untuk perhitungan seperti biasa dibuat di sini penuh daftar pembayaran penghasilan. Silakan ditambah seperti biasa, direkam bulannya 01, jenisnya di sini bulanan. Silakan diisi bulannya di sini. Untuk tanggal proses, biarkan saja sesuai tanggal login aplikasinya, sesuai real time, tanggal kalender hari ini. Ini saya sudah keluar, saya sudah rekam, saya keluar saja. Untuk merekam di sini saya tidak contohkan lagi. Silakan direkam seperti biasa. Intinya kita sudah membuat perhitungannya. Caranya untuk mencetak di sini PPNPN, cetak daftar lengkap pembayaran penghasilan. Masukkan kode Satker. Kita tampilkan. Di sini kami ada 3 perhitungan. Kenapa jadi 3 ini? Karena beda-beda kegiatan. Ada yang menggunakan kegiatan dana bus, ada yang menggunakan kegiatan operasional, ada juga yang menggunakan kegiatan gaji dan tunjangan dengan akun 51. Jika nanti kegiatan sama, bisa saja digabung. Jika kegiatannya berbeda-beda, tentunya tidak bisa digabung untuk IRO-nya.
Jadi jika KYC-nya sama atau kegiatannya sama, silahkan digabung jadi satu SPM saja. Tapi jika akunnya beda juga tidak bisa digabung. Intinya kegiatannya sama, akunnya sama, KYC-nya sama, itu bisa digabung. Jika 52 dan 51 tentunya tidak bisa digabung. Oke, kita lanjutkan. Ini sudah saya hitung. Jadi pastikan terlebih dahulu sebelum migrasi sudah membuat perhitungan final semua gaji PPNPN yang ada. Baru lakukan migrasi. Untuk migrasi mudah saja kita keluar. Caranya utility PPNPN, mohon maaf, PPNPN utility kirim data migrasi. Jadi migrasi terlebih dahulu untuk tahun di sini disesuaikan tahun 2021. Ini sesuai juknis. Jadi kita pilih tahun 2021 untuk migrasi. Ini. Setelah itu tinggal kita kirim tahunnya tahun 2021, kita kirim. Akan terbentuk di lokasi seperti ini PPNPN. Biarkan seasalnya untuk lokasi filenya ini terbentuk. Sekarang kita buka untuk melakukan migrasi. Caranya tentu kita masuk ke web gaji PPNPN. Tentunya sudah melakukan registrasi, usernya sudah aktif, sudah diaktifkan KPN, baik PPK ataupun level pengaturnya. Caranya untuk migrasi, kita masuk user level operator. Ini linknya gajikita.kemenkeu.go.id. Kita ambil ini. Kita coba buka, pilih yang PPNPN. Tahunnya di sini tahun masuk 2022. Usernya silahkan disesuaikan dengan user operator yang sudah didaftarkan aktif di KPN. Tahun login 2022, klik masuk. Untuk melakukan migrasi, caranya di sini mudah saja, pilih menu persetujuan, klik upload migrasi. Persetujuan, klik upload migrasi. Di sini tentunya tahunnya kita ambil tahun 2021 sesuai dengan tahun yang di sini tadi, tahun migrasinya. Kita cari filenya tadi, lokasi aplikasi PPNPN 2022 PPNPN lokasi. Ini kita ulang, aplikasi PPNPN 2022 PPNPN. Kita cari yang terbaru, ini saya filter, ini yang lama saya hapus. Sebelumnya saya pernah melakukan uji coba migrasi, jadi ini yang terbaru. Tahunnya tahun 2021, ujung filenya ini kita ambil. Jadi tahunnya samakan di sini tahun 2021 juga, walaupun loginnya di tahun 2022. Kita klik simpan. Kita lanjutkan. Jadi setelah berhasil migrasi tadi, langkah selanjutnya kita cek terlebih dahulu apakah migrasi tadi gagal atau berhasil. Cara menceknya masuk monitoring upload migrasi. Kita buka aplikasi web PPNPN tadi, monitoring upload migrasi. Silahkan dicek di sini. Untuk periodenya 01, tahun yang masuk tahun 2022. Di sini tampilannya kepunyaan kami banyak seperti ini karena ada beberapa kali kami melakukan uji coba migrasi. Ada yang status tidak valid, ada yang data sudah ada di database, ada yang status dihapus. Nanti saya jelaskan yang dihapus ini statusnya. Dan kita cek yang terakhir tadi, hari ini tanggal 20, ini statusnya pastikan selesai seperti ini. Nanti jika data tidak valid, artinya harus diupload ulang migrasinya. Jika sudah ada data database, berarti sudah pernah melakukan migrasi dan berhasil. Untuk yang dihapus ini, kemarin datanya berhasil seperti ini, tapi kami ada perubahan. Jadi ingin melakukan migrasi ulang. Caranya supaya bisa dihapus, tentunya kita hubungi CSO KPN untuk minta reset atau batalkan. Nanti baru bisa mengupload migrasi ulang. Misal ada kesalahan atau perubahan hitungannya, bisa saja di-upload migrasi ulang dengan cara minta
reset atau batalkan CSO KPN terlebih dahulu. Intinya nanti statusnya dihapus seperti ini. Ini jika pernah migrasi ingin mengulang. Hubungi CSO KPN minta hapus atau reset. Itu sudah saya jelaskan masalah-masalah statusnya. Jadi yang ini jika selesai seperti ini, migrasi kita dipastikan sudah berhasil. Langkah selanjutnya kita cek setting anak satkernya. Pastikan setting anak satker ini terbawa saat migrasi sesuai kode anak masing-masing 01. Langkah berikutnya kita cek input datanya untuk data PPNPN. Apakah sudah terbawa? Ini sudah terbawa. Pastikan ininya kode anak satkernya sesuai dengan defaultnya. Misal defaultnya di sini 0, sedangkan di default anak satker ini banyak, jadi disesuaikan nanti. Kebetulan kami cuma satu default anak satkernya, jadi disesuaikan terlebih dahulu set anak satker. Karena jika tidak disesuaikan nanti kosong di sini, sesuai dengan anak satkernya di sini, yang mana yang di default. Seperti itu, nanti akan kosong di sini jika tidak terdefault, sesuai dengan kode anak satker masing-masing. Seperti itu. Jadi nanti jika kosong, pastikan default anak satkernya di sini sudah sesuai dengan kode masing-masing. Yang di sini tadi kode anak satkernya 01. Kita cek berikutnya OMK atau OMP. Untuk OMK atau OMP ini tidak terbawa. Ini kita satker non piloting, tidak perlu merekam di sini karena sudah terekam di aplikasi desktop PPNPN-nya. Jadi yang merekam ini satker piloting, bukan satker non piloting. Kita cek yang lainnya. Status kalian ini pastikan sudah terbawa migrasi. Untuk menceknya, ini sesuai dengan jumlah pegawai pada aplikasi desktop PPNPN kita berapa? Ini 22 kebetulan jumlahnya. Cek di sini untuk melihatnya, klik lihat. Ini sudah ada semua, silakan dibaca di sini. Saya tutup saja. Oke, kita cek lagi. Langkah selanjutnya, pejabat. Pastikan penandatangannya, terutama PPK di sini sudah terbawa. Untuk penandatangan daftar penghasilan PPNPN-nya seperti biasa. Oke, kita tutup. Ini sudah selesai. Langkah selanjutnya kita bacakan sedikit. Jadi untuk migrasi tadi pastikan sudah memuat perhitungan final semua gaji PPNPN Januari 2022-nya di aplikasi desktop PPNPN. Jika sebelumnya pernah migrasi dengan status berhasil, jika ada kesalahan atau pengubahan ingin mengulangnya lagi, minta reset terlebih dahulu atau batalkan ke CSO KPN sampai statusnya terhapus seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Untuk upload ADK bulanan PPNPN Januari 2022 bisa dilakukan dengan catatan jika belum termuat dalam migrasi untuk perhitungannya. Jika kita sudah termuat dalam migrasi tadi, tidak perlu melakukan upload ADK bulanan PPNPN Januari 2022. Ini tidak perlu jika sudah termuat perhitungan Januari 2022-nya. Untuk masalah upload ini, silakan dibaca petunjuknya di sini. Nanti untuk bulan Februari, Maret, dan selanjutnya kita wajib melakukan upload ADK bulanan ke web PPNPN-nya tadi. Jadi untuk Januari ini tidak wajib, asal tadi sudah memuat perhitungan gaji PPNPN Januari 2022 waktu migrasi awal. Langkah selanjutnya kita melakukan pembuatan SPP di aplikasi Sakti. Sebelum melakukan pembuatan SPP, yang perlu diperhatikan kode anak satker. Jika belum terdaftar atau terekam, silahkan direkam. Sama dengan di aplikasi desktop PPNPN atau yang di sini lihat 01. Jangan merekamnya, masuk user admin seperti biasa. Admin, administrasi, bukan administrasi, umum, COA, anak satker. Silahkan ditambah yang baru seperti ini. Misal yang belum ada, sesuaikan tadi dengan di sini 01. Jika sama dengan gaji, misal 00, tidak perlu merekam lagi. Gaji kami 00 untuk gaji induk. Untuk PPNPN 01, jadi saya tambah yang baru, tinggal disimpan seperti ini.
Langkah selanjutnya kita melakukan pencatatan supplier PPNPN tipe 6. Caranya bisa langsung import supplier, enter koneksi langsung USPAN jika sudah pernah sebelumnya terdaftar pada USPAN dan masih aktif. Untuk cara ini silahkan tonton pada video saya sebelumnya, atau bisa juga dengan merekam manual, sudah saya sampaikan juga pada catatan video saya sebelumnya, atau bisa dibaca catatannya di sini. Jika ada supplier baru atau yang belum terdaftar NRS-nya, silahkan dilakukan request OTP PPK, pastikan sudah berhasil diproses KPN sebelum membuat SPP atau merekam SPP-nya. Jadi di monitoring bisa nanti pada Adhika kontrak atau supplier, untuk supplier yang baru atau penerima baru, pastikan statusnya berhasil dan terupdate di USPAN. Sekali lagi untuk masalah supplier ini saya tidak menjelaskan panjang lebar, tonton saja pada video saya sebelumnya. Nanti juga bisa melakukan import pegawai saat import GPP terpusat untuk PPNPN-nya. Nanti kita contohkan. Oke, kita langsung saja ke Sakti. Mohon maaf sebelum ke Sakti, ini langkah kedua. Kita sambil buka saja Saktinya untuk mapping. Saya buka Sakti dengan UPR, pembayaran, gabung sekaligus komitmen. Pertama, cek terlebih dahulu suppliernya apakah sudah ada. Ini yang pertama tadi. Untuk masalah perekaman, silahkan ditonton pada video saya sebelumnya. Ini sudah ada yang para pegawai. Kebetulan kami ada 2 untuk headernya. Nanti disesuaikan saja dengan software masing-masing. Ini para pegawai dan pegawai PPNPN. Ada 2 header. Sudah ada untuk supplier headernya. Untuk pegawainya nanti di sini bisa diinput. Untuk pegawai di sini nanti bisa diinput menggunakan import GPP terpusat tadi waktu melakukan import gajinya. Nanti kita contohkan. Kita kembali terlebih dahulu langkah berikutnya sebelum melakukan perekaman SPP, mapping CUA SPM. Menu pembayaran referensi mapping CUA SPM. Menu pembayaran, referensi, mapping, CUA SPM. Catatannya di sini, pilih PPNPN, klik pilih akun yang digunakan untuk membayar PPNPN. Jadi akun apa saja yang digunakan satuan kerja atau satker pada rincian kertas kerjanya untuk membayar PPNPN. Akun yang paling umum 5211, pada video saya sebelumnya juga sudah saya sampaikan. Di sini saya ulang sedikit, jangan menambahkan. Ini tadi referensi mapping CUA pembayaran dan referensi mapping CUA SPM. Klik PPNPN. Misal kita tambahkan sedikit yang 5211 akunnya, tinggal klik cari seperti ini. Jika sudah seperti ini, tombol aksnya tidak aktif lagi. Ini sudah kita tambahkan di bagian bawah, lihat. Misalnya ingin menambahkan yang baru, ini saya contohkan yang belum saya tambahkan ada 1. Ini honorarium petugas kebersihan PPNPN, tinggal diklik pilih. Pengamu bakti tata usaha juga kita masukkan sama PPNPN. Jadi intinya dimasukkan semua akun PPNPN. Jika ada kesalahan ingin menghapus, silakan dihapus, klik di sini. Misalnya saya hapus, tinggal dihapus seperti ini. Maka akan aktif lagi tombol bagian atasnya, tombol pilihnya. Setelah dipilih tentunya tidak aktif lagi seperti ini. Saya ulangi, yang saya hapus tadi sebenarnya akun PPNPN, saya pilih kembali ini. Oke. Sudah selesai semua dipilih untuk akun PPNPN-nya, kita keluar saja. Langkah berikutnya tentunya kita melakukan import GPP terpusat. Ini yang paling penting atau poinnya. Tentunya sebelum melakukan import GPP terpusat sudah melakukan migrasi dan berhasil. Yang memuat tadi daftar perhitungan bulan Januarinya. Jika tidak termuat bisa dilakukan dengan Adhika bulanan. Silahkan dicoba dengan Adhika bulanan. Jika tidak termuat untuk perhitungan bulan Januarinya. Untuk pembuatan seperti biasa, pembayaran, mohon maaf, kita lakukan import terlebih dahulu. Caranya, menu komitmen. Komitmen seperti gaji induk biasa, Adhika, import GPP terpusat. Kita pilih di sini PPNPN, jenis pegawainya. Kita cari suppliernya.
Misal saya contohkan yang para pegawai, saya ambil jenis headernya, saya pilih. Ini cara masukkan pegawainya. Jika sebelumnya belum diimport pegawai penerimanya, pilih data pegawai seperti biasa. Pilih kode anak satkernya. Pastikan kode anak satkernya sesuai dengan yang ada di web gajinya atau di aplikasi desktopnya ini 01. Jadi yang kita pilih di sini 01 karena ada 2, 00 dan 01. Saya pilih 01, tinggal diimpor data pegawai, pilih supplier headernya yang sudah terdaftar yang ada NRS-nya. Klik import. Jika belum ada NRS, silakan nanti didaftarkan lewat request OTP PPK. Ini semua pegawai PPNPN akan masuk ke para pegawai ini tadi. Cara menceknya di sini seperti tadi. Kita ulang sedikit cara mencek suppliernya. Lalu pencatatan supplier. Saya masukkan yang ke para ini tadi. Kita cek supplier address-nya. Kita ambil, masuk ke supplier banyak penerima. Tentunya akan masuk semua di sini. Silahkan dicek dari yang tidak aktif sampai dengan yang aktif. Masuk semua di sini. Intinya semua yang ada di aplikasi desktop PPNPN kita akan masuk. Jika ada yang baru, tadi silahkan request OTP terlebih dahulu sampai berhasil diproses ke APN, baru melanjutkan ke perekaman SPP-nya. Kita lanjutkan untuk import gajinya seperti tadi, import GPP terpusat, ADK, import GPP terpusat. Pilih jenis pegawai, bagian akhir, 8, data gaji. Ini untuk mengimport gajinya, tadi pegawainya. Suppliernya kita ambil, misal ke para tadi, kita pilih para pegawai PPNPN. Gajinya sesuaikan tahun bulan gaji Januari. Pilih, kebetulan kami ada 3 perhitungannya, saya pilih yang 003 ini. Nanti diambil satu-satu, untuk 01, 02 sudah saya ambil, saya pilih yang 03 saja. Otomatis akan muncul seperti ini. Terdefault sudah kode anak satker 01, kode jenis gaji bulanan. Oke, kita import saja. Ini berhasil masuk 4 pegawai. Sebelum itu kita cek seperti biasa untuk memastikan jumlahnya sudah tepat, baik penerimanya atau gajinya. Monitoring ADK GPP, PPNPN. Pilihannya PPNPN, kita ambil nomor gaji yang dimaksud tadi 003. Kita cek. Ini sudah masuk semua daftar penerimanya. Untuk jumlah kotornya silahkan dilihat pada aplikasi desktop PPNPN perhitungannya yang ini, yang 4 orang ini. Jumlah kotornya 5.500.000, ada potongan BPJS 29065. Kita cek. Sudah tepat ini gaji bersihnya ini. Ini status SPP baru, sudah saya buat SPP yang 001 dan 002. Setelah ini kita lanjutkan untuk perekaman SPP. Jika ada kesalahan, lampiran SPM-nya tidak masuk, tinggal dihapus, lakukan upload ulang. Pastikan terlebih dahulu untuk supplier penerimanya atau pegawai tadi sudah diimport. Itu salah satu kendala, biasanya lampiran di sini tidak muncul karena daftar penerimanya tidak diimport di supplier pegawai tadi, PPNPN-nya, di rumah ini tadi, pencatatan. Jadi pastikan terlebih dahulu untuk supplier penerimanya sudah diimport di pencatatan suppliernya dan sudah masuk. Jika yang baru tadi, pastikan sudah request OTP dan berhasil di KPN, baru membuat SPP-nya. Ini saya keluar saja, karena sudah sama. Langkah selanjutnya kita pembayaran, pencatatan biasa, catat ubah SPP. Jenis SPP tentunya 200, tetap tagihan non kontraktual, tentunya 210, gaji untuk pegawai. Di sini tinggal disesuaikan 2117 penghasilan PPNPN induk. Ini sudah jadi SPP. Jadi tanggalnya di sini pastikan nanti tanggal pengajuan PPNPN ini sesuai dengan aturan, biasanya tanggal 21 sampai 26. Ini karena loginnya saya tanggal 20, jadi terpaksa tanggal SPP-nya dibiarkan terlebih dahulu tanggal 20. Nanti ini saya ubah menjadi tanggal 21 untuk yang sudah saya input ini. Karena sakti ini tidak bisa diubah untuk tanggal SPP-nya sesuai dengan tanggal login real time waktu hari ini, tanggal 20.
Ini jika pilihannya sudah tepat, tinggal klik tambah. Pastikan jenis pegawai PPNPN, pilih nomor gaji, disesuaikan. Yang ingin dibuat gajinya, klik pilih. Otomatis akan muncul di sini. Tinggal kita rekam SPP. Saya buka untuk uraian di sini. Kita kembali ke aplikasi. Ini yang di awal tadi, jika kita melakukan mapping CUA, pastinya akan muncul semua akun PPNPN yang kita lakukan mapping CUA SPM-nya tadi. Nanti disesuaikan saja akunnya. Kemana meletakkan akunnya. Nanti misal akunnya bukan akun ini, misal akun 135 ini dihapus terlebih dahulu. Ini saya contohkan, misal akunnya bukan akun yang ini. Caranya hapus saja ini. Misal akun yang lain, untuk kegiatan yang lain hapus. Seperti ini. Maka akan muncul akun yang lainnya. Setelah hapus tadi pilih keluar. Ini saya contohkan, misalnya yang lain lagi. Tergantung nanti mapping CUA akun kita berapa akun yang dimasukkan, berapa kegiatan. Saya dihapus keluar, nanti akan muncul akun berikutnya seperti ini. Ini jika nanti isiannya di sini, tinggal diklik ubah. Saya keluar terlebih dahulu. Saya hapus, saya keluar lagi. Akunnya bukan yang itu. Saya kembali detailkan CUA-nya di sini. Saya klik ubah. Akunnya tadi yang ini saya hapus terlebih dahulu supaya muncul seperti ini. Sebenarnya bisa langsung diisi, tapi supaya teman-teman paham, saya pilih yang ini, yang 2129, klik ubah. Yang ini akunnya yang 5211 dengan kegiatan 2129 cake ini menggunakan dana bus. Saya pilih kembali. Ini seperti tadi, seperti di awal. Ini tinggal diisi disesuaikan dengan penerimanya. Sekarang kita lanjutkan untuk melakukan pendetailan CUA sesuai dengan akunnya atau detailnya. Ini kebetulan kami rinciannya agak detail, jadi kita sesuaikan saja. Saya masukkan yang pertama terlebih dahulu sesuai rincian pembayarannya ini. Saya masukkan yang petugas kebersihan 1.700.000. Saya pilih yang petugas kebersihan yang ini, klik ubah. Saya masukkan nilainya bagian bawah. Ini pastikan tepat karena ada 2 digit di belakang koma ini. Hati-hati masukkan angkanya. Ini sudah tepat 1.700.000. Klik simpan. Kita detailkan lagi karena ada 4 penerima. Ini untuk satpam. Kebetulan kami agak detail rinciannya. Satpam biasanya masuk di ini saya yang ini terlebih dahulu. Yang cleaning service atau petugas kebersihan yang satunya. Dilihat di sini untuk pagunya disesuaikan di kertas kerjanya, jangan sampai salah pilih. Jika pilihannya agak detail seperti ini. Jadi dilihat di bagian bawah ini, ingat sisa pagunya kelihatan supaya jangan salah pilih jika rinciannya detail seperti ini. Saya pilih yang ini. Saya masukkan lagi angkanya Rp900.000. Pastikan jangan sampai salah masukkan. Ini lihat 2 digit di belakangnya. Saya simpan. Ini sudah, yang ini sudah. Sekarang yang ini yang tata usaha biasa. Kita lihat yang pengamu bakti ini. Yang ini saya masukkan yang di sini. Ini masing-masing satker saja bisa memilah-milah atau menganalisa yang mana akunnya yang dipakai. Saya simpan. Jika ada rinciannya detail seperti ini. Salah satunya lagi ini ada satpam petugas keamanan. Saya masukkan yang petugas keamanan di sini. Kita buka lagi. Kita masukkan.
Oke, sudah berhasil. Pastikan nanti jumlahnya sama, totalnya Rp5.500.000. Ini jumlah kotornya. Nanti potongannya kita masukkan sesuai potongannya. Biasanya ada potongan BPJS. Jika ada potongannya, ini tinggal keluar. Mohon maaf, seperti tadi tidak bisa keluar. Kita hapus terlebih dahulu. Untuk akun yang lainnya yang tidak terpakai, hapus. Ini jangan salah hapus. Yang terhapus yang sudah berisi. Keluar. Seperti itu cara menghapusnya. Oke, sudah selesai. Kita ke akun potongan terlebih dahulu. Kita akun untuk menambah. Karena kita lihat di sini ada potongan BPJS, iuran BPJS 29065. Kita cek akunnya yang tahun lalu 81141. Kita kembali ke Sakti, kita tambah akun tadi potongannya. Klik tambah. Awalannya 8, kita pilih yang ini. Jika awalnya 5, yang ini awalnya 8, kita cari. Kita masukkan saja akunnya 81141 untuk BPJS. Klik cari. Kita klik. Jika sudah muncul, tinggal dipilih. Klik pilih. Kita masukkan nilainya tadi berapa? 29065. 29065. Hati-hati karena 2 digit di belakang koma ada angka. Kita simpan. Hati-hati jangan sampai salah masukkan nilai potongan. Harus sama dengan di daftar pembayaran tadi atau penghitungannya 29065. Jika ada lagi ditambah, ini kebetulan cuma 1, kita keluar. Ini sudah masuk akun potongannya otomatis terisi yang lainnya. Jika ada kesalahan, cara menghapusnya di sini klik ke akun kembali jika ada kesalahan. Hingga dipilih ini tidak bisa diubah, jadi caranya dihapus terlebih dahulu nih jika ada kesalahan, hingga ditambah ulang. Misal ada kesalahan soal input angkanya, saya keluar, saya sudah benar inputannya. Oke, kita kembali ke akun pengeluaran. Di sini yang saya perlu tekankan atau jelaskan terlebih dahulu, kenapa ada 3 akun. Ini tadi yang kita lakukan mapping CUA SPM untuk akun-akun PPNPN-nya di awal settingannya. Kebetulan ini kegiatannya beda-beda, jadi kami pisah satu-satu. Setahu kami, jika kegiatannya beda atau KMO-nya beda, tidak bisa digabung. Apalagi akunnya beda, ada yang 51. Setahu kami itu tidak bisa digabung, jadi kami pisah SPM-nya, kami buat 3. Nanti silakan teman-teman konsultasikan dengan KPN untuk akun yang beda, dengan kegiatan yang beda atau KMO yang beda, apakah bisa digabung. Jika bisa digabung, tentunya lebih mudah satu SPM. Jadi contoh kami kali ini, kami pisah satu-satu. Silakan kombinasikan dengan KPN. Jika bisa digabung, kan lebih mudah. Oke, ini sudah selesai. Kita kembali, ada yang ketinggalan uraian. Di sini karena 52 belanja barang, kita modifikasi sedikit. Ini kan otomatis uraiannya terbawa. Saya modifikasi sedikit, yang ini saya hapus bagian ininya. Saya ambil uraian dan kami seperti tahun lalu, yang ini. Bulannya bulan Januari, ini ada SK-nya atau surat keputusannya atau kontraknya, silakan disesuaikan dengan masing-masing. Intinya seperti ini, syarat standarnya. Ini honor PPNPN-nya ketinggalan, maaf, PPNPN bulan. Ya, selesai. Ini apakah bisa langsung disimpan tanpa menghapus yang 3 ini? Kita coba simpan terlebih dahulu tanpa menghapus yang 1, 2, 3, tanpa menghapus yang 2 akun ini yang kosong. Kita simpan terlebih dahulu. Apakah bisa? Kita tunggu hasilnya. Ini ada error. Data SPP tidak valid. Ini kesalahannya salah satunya ini tadi. Yang 2 ini tidak dihapus. Bagaimana cara menghapus yang tidak terisi ini? Kita klik ke roh akun. Di akun pengeluaran, roh akun. Ditunggu sampai terbuka, sampai muncul. Saktinya ini agak lama untuk mengambil struktur CUA di sini. Kita tunggu saja. Kita hapus yang tidak terisi. Diklik seperti ini. Tinggal bagian bawah hapus. Oke. Ini kita klik lagi. Bagian bawah hapus. Jadi yang disisa cuma yang terisi saja. Keluar. Jangan dihapus. Yang sisanya
Silakan dicek yang lainnya, headernya sudah tepat, rupiah, untuk uraian silakan sesuaikan masing-masing. Ini standarnya seperti ini uraian dari kami. Coba kita simpan apakah berhasil. Bagian bawah kita klik simpan. Ini ada salah satu lagi errornya. Untuk uraian di sini kayaknya tidak bisa lebih dari 255 karakter. Ada lagi yang error. Mohon maaf, ini ada lagi errornya untuk uraian. Kita sesuaikan saja uraiannya, kita singkat. Kita singkat saja, ini saya ambil salah satu saja. Oke, saya hapus. Kepanjangan untuk SK-nya saya hapus. Oke. Kita coba simpan kembali. Jadi lihat keterangan errornya. Ternyata uraian juga kepanjangan. Yang tadi mungkin yang ini tadi masalahnya. Silakan nanti teman-teman dicoba. Apakah ada lagi pesan errornya. Intinya jika ada error bisa disesuaikan apa keterangannya. Oke, ini sudah berhasil disimpan. Sekarang langkah selanjutnya tinggal dicetak SPP seperti biasa. Jadi ingat tanggal tadi sesuai tanggal pembayaran. Tanggal 21 sampai dengan 26. Kebetulan kami isi tanggal 20, tanggal lebihnya tadi. Nanti insya Allah besok kami ubah, sesuaikan kembali ini tanggalnya, tanggal 21. Untuk mencetak SPP seperti biasa tinggal dilanjutkan. Saya langsung saja ke bagian terakhir. Cara mengupload dokumen SPM-nya, apa-apa saja yang diupload, untuk caranya sama. Standar umum, KPN biasanya SPM dan lampirannya. Untuk syarat yang diupload, daftar pembayaran penghasilan PPNPN dan berkenaan dari aplikasi ini, aplikasi desktop PPNPN. Silahkan dicetak, di-scan, ditandatangani. SPTJM sesuai PAM 08 PB 2019 DJPB. Ini SPTJM-nya sesuai dengan pengaturan ini. Kami contohkan di sini untuk SPTJM. SPTJM bulanan, ini saya buka. Seperti biasa SPTJM-nya yang ini sesuai dengan pengaturan PPNPN, dasar hukumnya yang ini PAM 08 PB 2019. Ini bisa dilihat SPTJM-nya di-scan, ditandatangani, digabungkan lagi scanannya menjadi satu. Terakhir, jika ada pajak, biasanya scan SSP surat setoran pajaknya. Ini standar umum. Nanti silakan menyesuaikan dengan KPN masing-masing. Jadi ini saja tata cara pembuatan SPP dan SPM PPNPN Satkar non-piloting. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf jika ada penjelasan atau kekurangannya. Untuk catatan saya ini bisa Anda atau teman-teman satuan kerja unduh di bawah deskripsi video saya ini sudah saya cantumkan link downloadnya. Silahkan tanyakan dan komunikasikan langsung dengan KPN baik mengenai uraian SPM atau yang lainnya tentang SPM yang tadi bisa digabung atau tidak. Silahkan dikomunikasikan dengan KPN masing-masing. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang tepat. Semoga ada manfaatnya. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Semangat untuk sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.